Seharusnya kau selesaikan semua masalah yang terjadi. Segalanya tampak terkendali, kan? Situasi memang terkendali, tapi kadang-kadang aku tidak bisa mengendalikan diriku. Siapa yang kau tugaskan sekarang? Tuan Sarma? Lupakan. Kalau ada orang yang peduli dengan kebahagiaan kita, tapi kita salah paham dan bersikap kasar padanya, bukankah itu salah? Minta maaf saja tidak akan cukup, kan? Kau tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Beli hadiah yang bagus. Pergilah temui dia dan ungkapkan perasaanmu itu. Permintaan maaf yang tulus akan perbaiki masalah. Aku akan minta maaf. Tolong beritahu aku hadiah apa? Hadiah itu tidak penting. Yang terpenting kau harus tulus. Aku di Delhi besok. Aku akan menyelesaikan desain untuk gudang pertanian besok. Ya, baiklah. Terima kasih. Naren, kau mau ke Delhi? Iya, Ibu. Besok kan hari ibu. Katakan, Ibu. Aku harus bawakan apa untukmu dari Delhi? Kau berhak meminta hadiah pada hari Ibu ini. Apa kau sanggup memenuhinya? Iya, Ibu. Ibu tidak ingin apa-apa dari Delhi. Ibu hanya ingin kau cepat pulang. Ibu ingin bersamamu. Besok, aku akan siap membantumu, Ibu. Aku berjanji. Tuan Verma, maaf aku tidak akan bisa sampai di Delhi besok. Baiklah. Kira-kira hadiah apa ya yang bisa kuberikan agar dia memaafkanku dan suka padaku? Apa yang harus kuberikan pada bibiku agar dia mengingatku? Kau tahu Soraf, Naren sama seperti dia juga gemar olahraga seperti squats dan berenang. Benarkah? Keren sekali. Kenapa kalian tidak pergi clubbing bersama-sama kapan-kapan? Tentu saja. Naren cukup sibuk dalam pekerjaannya belakangan ini. Dia benar-benar asik bekerja. Ini akan memberinya istirahat dari sibuknya pekerjaan. Bagaimana? Sebenarnya sudah lama sejak aku bertemu Naren. Dan aku yakin dia akan mengajariku sesuatu yang baru juga. Tentu saja. Maaf sebentar. Ya. Apakah itu Naren? Hei, Naren! Senang melihatmu. Hai. Tuan Haris baru saja membicarakanmu di mobil. Aku tidak mengira akan melihatmu di sini seperti ini. Aku benar-benar tidak mengira. Tuan Haris bilang kita akan bertemu di kantor. Kantor, Sebenarnya, saat ini Naren sedang sibuk sehingga aku menggunakan hari ibu sebagai alasan untuk menghabiskan waktu. Saat kau sampai di kantor, Naren akan ada di sana. Oke Naren, aku akan menemui di kantor. Oh iya, aku rasa ide bagus untuk istirahat dari pekerjaan. Ide yang sangat bagus. Semoga berhasil. Kita berangkat? Baiklah.
Cukup sudah, Supriya. Kau bermain dengannya seperti anak kecil, bukannya menyuruhnya pergi ke kantor. Setidaknya kau bisa memastikan dia tidak terlihat berantakan ketika kau membawanya ke taman. Apa kau tahu betapa memalukannya itu bagiku? Aku tidak suka caramu menekannya seperti itu. Dan aku sangat ingin melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia. Dan dia sudah setuju. Nah, itulah kesalahpahamanmu. Dia duduk di ruang resepsi kantor sepanjang hari mengenakan setelan jas. Kau tahu, dia bahkan tidak menghadiri pertemuan itu. Apa? Ya. Aku tahu. Aku tahu betul kenapa dia melakukan itu. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk mempermalukan diriku. Tapi Aku kau... tahu betul itu. Anakmu yang manja hanya menginginkan kesempatan untuk bersikap sombong. Tapi aku bahkan tidak bisa memarahi anakku. Karena setiap kali aku mencoba berteriak padanya, kau selalu punya alasan untuk membela dirinya. Kau mencoba untuk melindunginya dari aku. Bukan itu maksudku. Cinta keibuanmu telah membuatmu menjadi lemah dan membuatnya keras kepala. Dia bahkan tidak takut pada ayah. Dia juga tidak menghormati siapapun. Perilakunya sangat buruk. Jika kau tidak tegas padanya, maka aku yakin dia akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kakeknya. Lalu hanya kau dan aku saja yang akan tinggal di rumah ini. Dan dengarkan, terkadang aku merasa kalau kau ingin menyembunyikan Naren di balik rokmu sepanjang hidupmu. Kau tahu ibu, aku sangat bahagia hari ini. Aku akan memenuhi keinginanmu tanpa banyak alasan. Tapi sejak kapan ibu sepakat dengan ayah? Aku mengenakan setelan bisnis dan pergi ke kantor. Tapi apakah ibu senang dengan ini? Dan ayah telah memaksaku untuk datang ke kantor. Ini antara aku dan juga dia. Tapi dia menggunakan hari ibu untuk memaksaku. Bagaimana ibu percaya padanya? Jika ibu membuat permintaan ini, maka aku akan membuat alasan atau langsung menolak permintaan. Atau mungkin aku akan ke kantor untuk membuatmu bahagia. Tapi aku tidak akan membantah dan merusak suasana hatimu pada hari ini. Ibu, apakah aku sangat buruk? Sehingga semua orang ingin aku berubah. Naren, Nyonya Vias. Silakan diminum. Sini gelasnya.
Kalau Naren dibesarkan dengan benar, maka ayahnya tidak akan merasa khawatir kepadanya. Aku sendiri tidak punya ibu. Itu sebabnya aku tidak tahu bagaimana membesarkan anak. Lihat sekarang, aku sudah merusak kehidupan Naren karena kenaifanku. Kelemahan seorang wanita adalah anak-anaknya, tapi Haris benar tentang satu hal. Memarahi anak adalah bagian dari pengasuhan. Aku ingin membuat hidup Naren bahagia. Tapi aku belum menemukan caranya. Setiap pagi ketika aku bangun tidur, aku memutuskan untuk tidak memanjakan Naren. Tapi ketika aku melihat matanya yang sedih, maka hatiku juga ikut sedih. Kurasa tidak ada satupun seorang ibu yang lebih tidak berdaya daripada aku. Kau tahu, dalam 1 atau 2 hari keduanya akan melupakan perbedaan. Tapi aku tidak akan bisa melupakan kesalahanku. Aku sudah gagal menjadi seorang ibu. Dan juga seorang istri, Puja. Aku juga tidak bisa menjadi istri yang baik. Ataupun menjadi ibu yang baik. Aku tidak bisa memaafkan diriku Nyonya Fias. sendiri. Tidak ada ibu yang baik atau buruk. Karena mempunyai seorang ibu saja, itu sudah sangat bagus. Daripada tidak memiliki ibu. Suatu hari, suami dan putra Nyonya akan menyadarinya dan menerima betapa pentingnya dirimu. Tidak ada seorang ibu yang berpikir membesarkan anaknya dengan buruk. Seorang ibu hanya mencari cara untuk membuat anak-anaknya bahagia. Seorang ibu sering merasa tidak pernah puas dengan cara pengasuhannya. Aku akan membantu Nyonya untuk membuat putra Nyonya bahagia. Aku siap menjadi teman untuk putra Nyonya. Tidak, Puja. Aku rasa kau tidak perlu melakukan hal ini. Jangan memaksakan diri karena ketidakberdayaanku. Aku juga sama tidak berdayanya. Aku selalu menganggap Nyonya sebagai ibuku. Aku tidak bisa membiarkan ibuku bersedih. Tolong biarkan aku membantu Nyonya. Tapi Puja, Nyonya Fias, tolong, jangan menolak. Aku tidak tahu kapan aku dapat kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk seorang ibu lagi. Selamat Hari Ibu. Tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa mengatakan tidak pada Nyonya Fias. Aku merasa sedang bicara dengan seorang ibu saat aku bersamanya. Paman bilang tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada membuat ibu bahagia. Mau tanya apa? Ayah mengatakan hal yang sama setiap saat, tapi ayah tidak pernah mewujudkannya. Kau sangat nakal. Baiklah, hari ini ayah akan membawakan apapun. Katakan. Pikirkan dulu. Iya, Ayah yakin? iya ayah yakin. Paman, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kan? Oh tidak, Semoga yang itu. Paman tidak bilang tidak. Yang Paman,
Aku ingin sekali bekerja, dan aku sudah mendapatkannya. Bagaimana suasana hati putra kesayanganmu? Suasana hatinya baik-baik saja. Ya sudah, ini ada uang, simpanlah. Pastikan Puja mendapatkan semua yang dia inginkan. Aku sedang menyiapkan kamar untuk Puja. Tidak mungkin dia tinggal di kamar belakang sendirian. Ibu, apakah Bibi akan datang? Tidak, Naren. Kita sedang kedatangan tamu. Akan ada seorang pelayan yang datang. Boleh aku mengambil pekerjaan itu? Aku tidak memberimu izin. Ayah, kenapa kita diskusikan hal ini? Tuan Syarmat telah memberi kita waktu. Waktu kita tinggal 6 bulan. Kita harus membayar kembali pinjaman itu. Paman, pinjaman kita sangat besar. Mendapatkan uang sebesar itu pasti akan sangat sulit, Paman. Anuj, aku tidak ingin Paman mengambil pinjaman lain untuk mengembalikannya. Di mana kau dapat pekerjaan? Kusum kau. Aku sedang bicara dengan keponakanku. Aku tidak memaksanya untuk bekerja. Ceritakanlah, Puja. Di rumah Tuan Haris Vyas, di Rishikesh. Perusahaan Tuan Vyas, mereka itu orang-orang yang baik. Dia pria yang terkenal. Tapi apa pekerjaanmu? Itu Naren. Dia anakku. Kau harus memenangkan hati. Putra Tuan Haris Vyas, namanya Naren Vyas. Wah, itu pekerjaan bagus. Mereka itu orang yang baik. Mereka telah menempatkan Puja sesuai pendidikannya. Akan lebih baik Puja bekerja dengan mereka daripada di tempat lain. Puja tidak akan berhenti kuliah, walaupun dia sudah bekerja, Bu. Anuj, aku tidak berhenti kuliah. Aku akan melakukan kursus korespondensi. Kau dengar? Itu bagus sekali. Aku tidak tahu apa pendapatmu, tapi semua orang belum tentu dapat pekerjaan seperti itu. Rishikesh mampu melakukan apapun. Dia bisa datang berkunjung di hari libur, tapi terserah kau. Tolong biarkan aku bekerja. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki hubunganku dengan Bibi. Terima kasih. Naren sudah datang. Aku senang kau menyewa pelayan. Dan kau bisa menyuruh pelayan itu tinggal di ruang tamu. Karena sepertinya kau akan memperlakukan pelayan sebagai tamu. Ayah, kenapa pelayan mendapat kehormatan seperti itu? Setidaknya, ayah tidak akan memarahiku hari ini. Maaf, tunggu sebentar ya. Aku tahu aku terlambat. Kusum menyuruhku melakukan pekerjaan pagi-pagi sekali. Aku agak lama saat memberi makanan dengan ini untukmu. Tokonya ramai sekali. Ayo, masuk. Ayo masuk ke mobil, ayo. Paman, Aku ikut denganmu, Puja. Paman jangan khawatir, aku pergi sendirian. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan puas sampai aku memeriksa tempat kerjamu. Ayo masuk ke mobil. Sudahlah, Paman. Aku sendiri saja. Kau tidak bisa selalu melakukan yang kau ingat. Ayo masuk, cepat, nanti kena macet. Paman, jangan. Apalagi yang kau tunggu, ayo masuk ke dalam. Kita akan terjebak dalam kemacetan. Ayo cepat.
Ayo Pak Supir jalan. Rahul, ada apa di rumah? 2 hari yang lalu ada gadis itu. Sekarang mereka menyewa pembantu. Aku tidak mengerti. Ibu, aku tidak tertarik dengan omong kosong tentang pembantu dan pelayan ini. Masih banyak yang penting yang harus kulakukan. Tapi Rahul, kau pasti tahu. Katakan padaku. Apa aku harus pulang dan memberi mereka kejutan? Paman ngantuk sekali. Masih jauh kah? Paman, masih ada waktu. Paman mengizinkanku untuk mengambil pekerjaan itu. Tapi entah apa reaksinya kalau dia mengetahui yang sebenarnya. Paman pasti akan mengetahui yang sebenarnya begitu kita sampai di rumahnya. Paman, Selamat datang Tuan Gupta. Selamat datang. Salah. Apa kau mengalami kesulitan datang ke sini? Tidak sama sekali. Salah. Kisan, bawa tas Puja ke dalam. Nyonya Fia sendiri yang akan mengantar Puja ke dalam. Ayo Tuan Gupta, aku akan mengajakmu keliling. Tentu saja. Puja akan bekerja di sini. Ayo ikut aku. Mari. Nyonya, Puja, aku tahu kalau pamanmu tidak akan membiarkanmu datang sendirian. Dan tidak mudah bagimu untuk menjelaskan semua ini kepadanya. Itu sebabnya Haris mengirim pesan kepada supirnya tadi dan memberitahunya untuk mengantarmu ke tempat kerja. Tuan Gupta, apa kau ingin melihat kamarnya yang telah kami siapkan untuk Puja? Oh, tidak usah. Puja akan bersama Anda. Aku sangat lega sekarang. Kalau begitu, aku pamit sekarang. Selamat tinggal. Sopirku Kisan akan mengantarmu ke daerah. Terima kasih banyak. Ya. Paman. Maafkan aku. Aku selalu merepotkan Paman dengan keras kepalaku. Benar. Kau memang menyusahkan aku. Tetapi kau mungkin berhasil memperbaiki hubunganmu dengan bibimu. Tapi tolong perhatikan Puja. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan ketekunan. Mengerti ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa Tuan Gupta. Puja, rumahmu tidak terlalu jauh dari sini. Kapanpun kau mau, kau bisa pulang. Tapi hati-hati terhadap Naren. Dia sangat pandai. Kami tidak ingin Naren atau anggota keluarga lainnya mengetahui kebenaran tentang dirimu. Jadi kami akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah putri pendeta. Dan kau telah menjadi yatim piatu sejak dari kecil. Dan sejak itu kau diurus oleh orang kepercayaan kami. Dan kau datang ke keluarga Vias sebagai pelayan Supriya. Selamat datang di keluarga Vias, Puja. Naren punya peternakan kecil sendiri.
di mana dia merawat hewan yang terluka dan juga tidak sehat. Dia juga melakukan pertanian organik. Dia mengelola pengeluarannya dengan uang yang didapat. Dia tidak meminta bantuan keuangan dari ayahnya atau aku. Selain itu, dia tidak pernah menyusahkan kami dalam hal apapun. Oh ya, besok adalah hari Kamis. Dan hari Kamis adalah hari untuk Bibi, Naren. hari ini hari Kamis. Jadi ini hari Kamis? Bagaimana aku bisa lupa hal ini? Ya Tuhan, Hardik, apa yang terjadi? Bangun. Kenapa ada air di lantai? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang memesan begitu banyak lempengan es seperti ini? Aku yang memesannya, Bibi. Apa yang kau lakukan dengan semua ini? Nilima, kau melupakan sesuatu. Ini adalah hari Kamis. Seharusnya kau tidak mengganggu Naren hari ini. Naren kelihatan tidak seperti biasa. Rahul, cepat bawa ayahmu ke kamar. Kau istirahat saja. Aku akan bawakan obat untukmu. Ayo, Hardik. Ayo ayah, kita ke kamar. Naren, apa ada yang datang? Iya, Bibi. Tapi mengapa semua orang khawatir? Itu hanya pelayan. Pelayan. Tidak akan ada orang di rumah hari ini selain kita. Nilima dan Hardik pergi keluar kota hari ini. Hai Su, kemana saja kau? Aku menunggumu sejak lama. Dan siapa dia? Nilu sebenarnya. Sebenarnya, Supriya menginginkan pelayan. Jadi, Puja akan tinggal di rumah ini sebagai pelayan Supriya. Pelayan? Maksudmu, dia seorang pelayan kan? Nilu, di mana Naren? Dia ada di kamarnya. Dan hari ini ada sesuatu yang sangat tidak beres padanya. Sejujurnya, hari Kamis membuatku takut sekarang. Aku mau bicara dengan Naren. Supriya, tolong tunjukkan pada Puja kamarnya dulu. Baiklah. Ayo, Puja. Ngomong-ngomong, Nilima, kenapa kau kembali hari ini? Seperti biasa, Hardik sakit dan kami harus membatalkan liburan kami. Karena itulah kami pulang hari ini. Oh, begitu. Sudahlah. Kau rawat saja Hardik. Aku akan menemuimu nanti. Baiklah. Pelayan itu sangat cantik. Masuklah. Kau dari tempat Tuan Fias? Iya. Mereka itu orang yang baik. Puja pasti senang di sana. Sekarang segarkan dirimu. Aku akan membuatkan secangkir teh.
Apa kau melihat Anuts? Aku belum melihatnya dari tadi. Aku tidak bisa menghubunginya. Kakak, aku merasakan kehadiranmu di rumah ini lagi. Puja persis seperti kau. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal jauh dari sini untuk waktu yang lama. Puja? Kalau malam di sini cukup dingin, kalau kau butuh sesuatu, beritahu aku ya. Bibi, ada yang aku tidak mengerti. Kenapa semua orang khawatir tentang hari Kamis? Naren tidak makan atau minum pada hari Kamis. Dan kau cenderung kesal saat kau sedang merasa lapar. Setiap hari Kamis dia selalu menyiksa dirinya sendiri. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku khawatir. Karena dia tidak mau mendengar siapapun. Sebenarnya aku akan sibuk di rumah beberapa hari ke depan. Jadi hanya pertemuan penting saja, oke? Terima kasih Nilo. Ayolah Haris, kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Ngomong-ngomong, kau dan Su belakangan ini jarang bicara denganku. Maksudku, Su butuh pelayan tapi dia tidak bahkan mengatakannya padaku. Ada apa ini Haris? Kau dan Hardik selalu sibuk bekerja. Baik, katakan padaku. Apa maksudmu? Kau sangat menyadari bahwa Su cukup naif. Dan semua orang tidak ramah. Maksudku, aku mengerti. Bahwa gadis ini adalah anak yatim dan dia tidak punya tempat tinggal. Tapi bukan berarti kita harus mempekerjakan dia sebagai pelayan kan? Jangan khawatir Nilima. Sama seperti semua karyawan lainnya, Supriya juga melakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Permisi. Benarkah? Apakah ini untuk Naren? Iya. Haruskah kita meminta Puja memberikannya? Tidak. Hari ini hari Kamis. Kita tahu kalau hari ini kita tidak boleh mengganggu Naren. Aku rasa kau benar. Baik, Puja bisa mulai bekerja setelah beberapa hari.